Selamat datang di video saya Trisitian Iksan dengan NIM 2102 11060199. Di video kali ini saya akan mengerjakan paket tracer, Cisco paket tracer, yaitu 13.3.2 to use ping and tracer route to test network connectivity. Jadi di sini ada topologinya, ada addressing table-nya, dan di sini ada task, dan di sini ada workspace-nya. Pada lab kali ini yang akan kita lakukan part 1 yaitu use ping command for basic network testing. Part 2 use tracer T and tracer route commands for basic network testing. Dan part ketiga troubleshoot the topology. Nah, jadi kita langsung ke part 1. Pada step pertama kita diminta untuk ping dari PCA ke device lain yang ada di topologi. Charge-nya berhasil. Kita coba. Kita coba ping 92.168.1.1. Baik, di sini berhasil. Berikut ini menggunakan IPv4. Selanjutnya kita bisa menggunakan IPv6 untuk ngeping. Jadi kita masukkan ping 2001 DB8 HCAD 11. Nah, terlihat di sini juga berhasil. Selanjutnya kita diminta untuk ping semua IP yang ada di dalam tabel sini. Kita langsung saja. Baik, di sini untuk yang pertama berhasil. Berikutnya berhasil. Berikutnya untuk R1 IPv4 berhasil. Untuk R1 juga menggunakan IPv6 berhasil. Selanjutnya untuk switch 1. Di sini masih menggunakan IPv4. Terlihat di sini berhasil. Kemudian kita menggunakan IPv6. Baik, di sini berhasil. Sekarang kita ping lagi ke R1 menggunakan IPv6. Di sini berhasil walaupun ada request timeout itu sekali. Selanjutnya kita menggunakan IPv6. Baik, di sini juga berhasil untuk ISP menggunakan IPv6. Selanjutnya kita menggunakan IPv4 untuk ISP juga. Baik, di sini destination host unreachable. Selanjutnya kita gunakan IPv6. Baik, di sini IPv6 kita gunakan IPv6 hasilnya request timeout. Selanjutnya kita ping ke eksternal. Di sini untuk ke eksternal menggunakan IPv4 dengan muncul pesan destination host unreachable dan request timeout. Selanjutnya kita menggunakan IPv6.
Nah, di sini hasil dari menggunakan IPv6 ya request timeout. Selanjutnya kita ke step 2 yaitu perform pings from S1 to external. Jadi kita akan menggunakan terminal di sini. Tapi sebelum itu kita konekkan dulu dari PC ke switch-nya menggunakan kabel konsol. Nah, sudah terkonek. Lalu kita bisa buka terminal. Kita ping ke ISP. Yang ini ya. Kita langsung saja. Pertama pada gigabit Ethernet 0 dulu. 64 100 01. Sini kita menggunakan IPv4 dulu. Kemudian nanti abis ini kita akan menggunakan IPv6. Nah, di sini sudah keluar hasilnya yaitu success rate-nya itu berada di 80% atau 4/5. Selanjutnya kita menggunakan IPv6. Di sini sudah keluar hasilnya yaitu success rate-nya itu 0% atau 0/5. Selanjutnya kita ke interface gigabit Ethernet 1. Di sini keluar hasil 0% atau 0/5. Selanjutnya kita coba dengan IPv6. Nah, di sini juga success rate-nya itu 0% atau 0/5. Selanjutnya kita ping ke eksternal. Kita coba dari IPv4 dulu. Kemudian kita akan coba ke IPv6. Nah, sini sudah selesai dengan hasil success rate itu 0% atau 0/5. Selanjutnya kita ke IPv6. Di sini hasilnya sudah keluar yaitu success rate is 0% atau 0% atau 0/5. Nah, berikut muncul pertanyaan, what are the ping results from S1 to ISP and external? Jadi hasil yang sudah kita lakukan tadi hanya satu yang berhasil, yaitu ini pada ISP gigabit Ethernet 0, yaitu ini. Success rate-nya hanya 80% atau 4/5. Nah, sekarang kita masuk ke part 2 yaitu use traceRT and traceroute commands for basic network testing. Kita langsung ke step 1. From PCA, use the traceT command to external. Jadi kita ke command prompt lagi. Kita masukkan traceRT. Kemudian IP-nya kita coba. Dari sini kita bisa langsung abort prosesnya, itu caranya Ctrl C. Nah, muncul sini juga note, you can stop the trace route by pressing Ctrl C. Nah, the traceRT result indicates the path from PCA to external is from PCA to R1 to ISP and is unable to arrive at external. The traceRT results indicate an issue at the ISP router. Jadi result dari kita coba
traceRT tadi adalah memberikan hasil indikasi bahwa ada isu pada ISP router. Kita juga bisa menggunakan traceRT ini dengan IPv6. Kita coba. Nah, cara men-trace route lebih cepat dari IPv4. Nah, selanjutnya kita ke step 2. From S1, use the trace route command to external. Jadi kita menggunakan terminal lagi. Kita coba trace route. Biar lebih cepat, kita ganti saja trace route. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Mungkin ada yang bertanya kenapa ini ada H, bintang, dan H lagi, dan juga bintang. Untuk hasilnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Untuk yang bintang, maksudnya adalah the probe timeout. Dan yang H itu, yang ini, yaitu host unreachable. Kita masuk ke part 3, yaitu correct the network connectivity issue at ISP. Part step pertama, access the network location where the connectivity issue is occurring. Part step pertama, from terminal of S1 SSH into the ISP router using the gigabyte 0 interface to correct the problem. Ya, kita masuk ke terminal. SH. Kita masukkan password kelas. Nah, sekarang sudah masuk dengan menggunakan SSH. Sekarang kita masukkan show running config. Nah, kita more. Nah, di sini bisa lihat detail dari konfigurasi yang sedang running. Tanya kita bisa show IP juga, show IP interface brief. Nah, di sini kita bisa lihat status dari gigabit Ethernet atau interface yang terpakai, yaitu statusnya di sini adalah up, protokolnya juga up. Kemudian kita akan mengkoreksi isu yang kita temukan. Jadi dari PCA copy and paste the following configuration. Jadi kita copy dan salin konfigurasi yang ini ke dalam ISP router. Kita langsung saja kita masuk ke configure dulu. Jadi kita masuk ke interface gigabit 0. Salah. Nah, sekarang kita masukkan no IP address 192 68 8.1 berikut subnet masknya titik 0. Nah, selanjutnya kita masukkan IP address dari eksternal. IP eksternal tadi 200.5
Berikut subnet masknya. Berhasil. Selanjutnya kita masukkan lagi no IPv6 address. Kita masukkan IPv6 di sini. DB8 ACAD titik 2 lagi 201 225 1164. Oke, berhasil. Berikutnya IPv6 address kita masukkan lagi. Oh, salah. Ini harusnya 200. Nah, berhasil. Kita masukkan lagi IPv6 address, yaitu default gateway-nya FE80. FE80 225. Link lokal. Nah, no SH. Oke, jadi kita exit lagi. Nah, kita ke step 2. Sekarang kita akan ngecek apakah dari PC A kita bisa ping ke eksternal. Kita langsung saja kita coba ping 209 165.200.226. Kita coba IPv4 terlebih dahulu. Kemudian kita akan mencoba menggunakan IPv6. Nah, di sini hasilnya berhasil walaupun pertama ada request timeout atau RTO. Tapi berhasil. Sekarang kita akan menggunakan IPv6. Nah, berikut kita menggunakan IPv6 juga berhasil tanpa ada request timeout. Sekarang kita ke part 4. Use extend ping comments. Pada step pertama, use extended ping comments on PCA. Baik, kita masih di command prompt, kita coba ketik ping. Nah, kemudian using the T option, ping external to verify the external is reachable. Oke, kita ping dengan menggunakan -T, yaitu target mungkin. Kita coba langsung ke eksternal 165 200.26. Nah, sini maksudnya dari -T ini adalah dia tidak akan berhenti sebelum kita abort atau Ctrl C. Jadi kita langsung lanjut saja. To illustrate the results when the host is unreachable, shut down the gigabit Ethernet 1 interface on the ISP router. Kita masuk ke terminal lagi. Masih dalam SSH. Kita coba shutdown. Tapi kita masuk dulu ke config terminal. Kemudian kita masuk ke interface-nya G001. Sudah masuk, sekarang kita bisa shutdown. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi pada ping kita tadi. Nah, hasilnya di sini sudah keluar, itu destination host unreachable dan juga request timeout. Nah, sekarang kita akan menyalakannya lagi. Kita masuk ke terminal lagi. Kita gunakan perintah no SH atau no shutdown. Nah,
Di sini sudah menyala lagi. Sekarang kita cek ke command prompt. Nah, sekarang di sini berhasil. Untuk sekarang kita bisa abort atau Ctrl C. Nah, jadi yang kita lakukan ini bisa digunakan untuk IPv6. Dan juga ada pertanyaan di sini, what ICMP error message did you receive? Jadi message yang saya terima adalah destination host unreachable dan request timeout. Berikutnya, enable the gigabit ethernet 1 interface on the ISP router using no shutdown. Oke, sudah kita lakukan tadi. Sekarang kita masuk ke step 2, yaitu test network connectivity from the R1 network using Cisco device. Jadi di sini kita akan menggunakan R1 auto router. Pertama kita exit dulu. Kita exit lagi. Exit juga. Nah, kita masukkan perintah sama ssh -l admin. Kemudian IP-nya kita gantiin di belakang jadi 002. Untuk masuk ke R1, kita masukkan kelas, passwordnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke R1. Sekarang kita coba ping ke eksternal. 209 165 ya. 200 226. Nah, di sini berhasil. Success rate is 100% atau 5/5. Sekarang selanjutnya, because a localhost table was configured on R1, you can ping external v4 on the external network using the hostname configured from R1. Jadi kita bisa ping menggunakan eksternal v4. Nah, di sini berhasil. Success rate is 100% atau 5/5. Muncul pertanyaan di sini adalah what is the IP address used? Wah, jadi IP address yang digunakan itu adalah IP dari eksternal itu ini. Mana tadi? Oke. Nah, ini dia IP-nya 209.165.200.226. Selanjutnya, in the privileged exec mode, there are more options available for the ping command at the command line. Typing and press enter. Nah, use IPv6 as the protocol. Input the IP address or external for the target IPv6 address. Kita masukkan lagi. Nah, berikut press enter to accept the default value for other option. Jadi kita di sini enter saja. Nah, di sini success rate is 100% atau 5/5. Jadi di sini berhasil. Selanjutnya, you can use an extended ping to observe where there is a network issue. Start the ping command. Oke, kita akan melakukan seperti ini tapi dengan menggunakan repeat count. Langsung saja. Ping IPv6. Nah, kita masukkan repeat count yaitu 50.000. Sisanya kita biarkan default. Nah, jadi di sini sementara running. From the SSH session to ISP on switch S1,
disable the gigabit Ethernet 1 interface on ISP. Jadi kita akan mematikan interface gigabit Ethernet 01. Kita masukkan lagi SSH -L admin 64 100 0.1. Karena kita akan masuk ke S1, kita masukkan kelas sebagai passwordnya. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasi terminal, kita masuk ke interface-nya G001. Nah, kita coba shutdown. Habis itu kita lihat ke kita balik ke terminal lagi. Nah, di sini sudah berubah dari awalnya tanda seru menjadi hanya titik. Di sini ada penjelasannya. From the SSH session, enable the gigabit Ethernet 1 after the exclamation points atau tanda seru ini have replaced by the letter U and periods atau titik. After about 30 seconds, the ping should be successful again. Oke, kita akan menyalakan kembali. Kita masuk ke command prompt lagi. Nah, kita coba, kita masukkan no sh. Kita balik ke terminal. Nah, di sini sudah berhasil kembali. Di sini ada penjelasan juga. The letter U in the results indicates that a destination is unreachable. An error PDU was received by R1. Each period atau titik tadi yang ini. And the output indicates that the ping timed out while waiting for a reply from external. In this example, 1% of the packets were lost during the simulated network outage. Nah, the ping command is extremely useful when troubleshooting network connectivity. However, ping cannot indicate the location of a problem when a ping is not successful. The traceRT or traceroute command can display network latency and path information. Jadi maksud dari sini yang pertama, letter U di sini seperti yang ada di contoh ini mengindikasi bahwa destinasi itu tidak bisa dijangkau. Error PDU juga diterima oleh R1. Tiap titik pada output mengindikasi bahwa bahwa request timeout saat menunggu jawaban dari eksternal. Seperti contoh ini tadi. Kemudian command ping sangatlah berguna ketika men-troubleshooting network connectivity. Walaupun tidak bisa mengindikasi titik masalah ada di mana, tapi kita bisa menggunakan traceRT atau traceroute untuk mendisplay network latency and path information. Selanjutnya, in the PT activity window, click check results to verify all the assessment items and connectivity tests are correct. Kita coba cek result. Nah, congratulations on completing this activity. Nah, jadi di sini benar semua dengan tanda hijau ini. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton.